Siap, Bu. Halo, selamat siang untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menghadiri virtual tour kita pada hari ini. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tour kita selama 2 hari 1 malam. Tetapi kita tidak ingat di tempat atau di destinasi kita ya teman-teman. Baik, sebelum saya menjelaskannya melalui virtual tour kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Celina Luna, biasa dipanggil Selin. Saya dari Chandra Tours and Travel. Baiklah teman-teman, bagaimana kabarnya di sana? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan salam sehat. Baik teman-teman semua, tentu saja saya akan menjemput teman-teman semua di Bandar Udara Internasional Komodo atau Komodo International Airport. Jadi di sana akan saya pick up teman-teman di jam yang sudah kita jadwalkan dan teman-teman akan tiba di Komodo Airport jam 8.15 pagi. Baiklah teman-teman, setelah saya pick up teman-teman semua dari Komodo Airport, kita langsung ke La Prima Hotel. Jadi, kenapa saya rekomendasikan teman-teman untuk menginap di La Prima Hotel? Karena La Prima Hotel ini merupakan salah satu hotel dengan view laut terbaik di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo. Jadi, ada pun beberapa akomodasi atau fasilitas yang di mana fasilitas ini akan memenuhi semua kebutuhan teman-teman. Jadi, mulai dari fasilitas kamar, lalu di bagian ballroom itu teman-teman akan menikmati kenyamanan dan juga saya menjamin teman-teman akan menikmati pemandangan yang sangat indah dengan view laut terbaik dan juga dari kamar itu teman-teman semua bisa melihat begitu banyak kapal dan juga speedboat yang parkir di laut. Jadi ada pun fasilitas tambahan sebagai pendukung di La Prima ini juga ada pantai pribadi dan juga ada dermaga dengan berjarak dari kaki pantai dan memanjang ke dalam laut. Kemudian juga ada pun beberapa fasilitas lainnya seperti wifi gratis dan juga area parkir gratis. Teman-teman juga mesti tahu bahwa di sini juga kita punya rental mobil. Mohon maaf Bu, saya lanjut teman-teman semua. Jadi di hari pertama ini kita setelah check in dari La Prima, kita itu akan berkunjung ke Cunca Wulang. Ya, Cunca Wulang ini merupakan salah satu air terjun dan merupakan salah satu destinasi pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jadi Cunca Wulang ini di Cunca Wulang ada pun beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan seperti berenang dan melompat dari atas bebatuan dan juga Cunca Wulang ini memiliki kedalaman sehingga kita pada saat melompat dari atas batu itu tidak langsung ke tidak apa ya maksudnya tidak karena airnya itu kan terlalu agak dalam juga jadi nyaman juga ketika teman-teman itu punya hobi seperti melompat dari atas bebatuan untuk berenang gitu dan juga kita bisa berfoto-foto di sini dan juga di sini kan ada jembatan panjang dan agak melayang ya teman-teman karena ini kan bebatuan jadi uh, untuk menghubungkan supaya kita bisa sampai ke bebatuan ini untuk berenang itu kan harus di atas jembatan karena batu-batu di sini juga sangat licin jadi perlu ekstra hati-hati ya teman-teman. Jadi di sini itu kita bisa berfoto, berenang dan juga bersantai lah istilahnya sambil kita menikmati cemilan. Oke teman-teman, setelah dari Cunca Wulang
karena tak lupa Pak ya teman-teman, kita itu bawa bekal karena saya tidak bisa memastikan kalau perjalanan ke Cuncak Bulang ini masih belum ada untuk apa ya, semacam restoran yang dengan makanan atau fasilitas terbaik untuk kita istirahat makan siang. Jadi kita menyiapkan makanan atau bekalnya itu dari hotel gitu. Jadi kita membawa bekal, karena kita bawa bekal, kita akan transit ke Puncak Watu Api. Di Puncak Watu Api ini kita akan makan siang di sini, makan siang, dan agar kesannya kita tidak hanya nongkrong biasa, jadi kita itu wajib memesan kopi ya teman-teman, sambil setelah kita makan siang dengan bekal yang sudah kita siapkan dari hotel. Jadi kita pesan kopi, dan kopi ini kopi asli Manggarai, khas Manggarai, dan juga teh ya teman-teman. Jika ada yang suka kopi, minum kopi, dan juga suka teh, silahkan dipesan. Dan semua harganya terjangkau ya, saya jamin juga enak, dan juga pemandangan dengan view Labuan Bajo yang sangat indah. Dan karena kita tibanya siang, jadi kita agak kepanasan, tapi saya jamin di sana tidak begitu panas, karena memang di sana itu area pegunungan ya teman-teman. Jadi kita juga bisa mohon maaf Bu. Jadi teman-teman, mohon maaf saya lanjutkan. Jadi di sini itu ada apa ya, semacam nanas, pisang, jeruk, dan juga ada keripik ya, keripik pisang hasil olahan orang Manggarai gitu. Jadi saya jamin itu teman-teman akan merasa puas lah dengan hidangan itu. Lalu teman-teman, setelah kita dari Puncak Watu Api, kita akan ke Batu Cermin. Langsung ke Batu Cermin. Setelah beristirahat makan siang di atas, ya kita makan siang itu di Puncak Watu Api itu 1 jam ya teman-teman. Oke, kita ke Labuan Bajo dan berkunjung ke Batu Cermin. Baik teman-teman, sebelum ke Batu Cermin, kita itu akan diterima oleh beberapa guide lokal di sana, dan juga guide di sana akan menjelaskan beberapa hal mengenai aturan dan juga ya mengenai aturan-aturan yang berlaku di sana. Jadi untuk ke dalam Batu Cermin itu sendiri akan saya pandu teman-teman semua. Namun ada pun beberapa guide lokal yang akan memandu kita ketika memasuki dalam gua. Jadi teman-teman, sepanjang jalan dari pintu masuk ke Batu Cermin itu kita akan melihat beberapa jenis burung, dan juga terkadang juga ada ular ya teman-teman. Jadi kita itu ekstra hati-hati ya. Terus ada juga monyet, tapi selama kita menghandle tamu ke sana, monyet di sana itu ramah, di mana kita juga bisa memberi mereka semacam jajan, makanan. Jadi selama kita mengikuti aturan yang berlaku di sana, maka perjalanan kita juga akan aman. Lalu teman-teman, ketika kita sampai di pintu masuk di Batu Cermin, kita akan melihat bentuk batu yang sangat luas ya teman-teman. Nah, sebelum saya jelaskan beberapa rule yang akan kita lakukan di Batu Cermin, bahwa kenapa batu ini dikatakan batu cermin, dan penemu pertama batu cermin ini adalah Theodor Verhoeven, seorang arkeolog dan misionaris dari Belanda, ditemukan pada tahun 1951. Nah, teman-teman, di pintu masuk ini ada istilah stalaktit dan stalagmit, di mana pembentukan batu ini setiap 1000 tahun sekali untuk membentuk tetesan batu itu akan memanjang seperti yang kita lihat pada gambar ya teman-teman. Nah, kenapa kita katakan ini batu cermin? Karena
ketika di musim hujan itu air kan tergenang di dalam batu cermin itu ya teman-teman. Nah, sekitar jam 9 sampai jam 12 siang itu matahari itu kan sudah mulai memuncak. Nah, matahari itu masuk dari lubang di bagian top di batu cermin. Ya, bagian atas itu ada lubang besar, jadi matahari itu akan pantul ke dalam melalui lubang itu sekitaran jam 9 sampai jam 12 siang, dan cahaya yang masuk itu akan dipantulkan oleh air sehingga masuk ke setiap lorong atau ke setiap sudut tergelap di dalam batu cermin. Tapi tidak semua ya teman-teman, maksudnya yang bisa dijangkau oleh cahaya itu. Lalu ketika kita mau masuk, ada pun beberapa perlengkapan yang akan kita gunakan seperti helm agar tidak terantuk dengan batu karena batu di sana itu sangat tajam, dan juga sudah dipersiapkan juga senter. Jadi kita menggunakan helm dan juga senter. Nah, teman-teman kita juga tidak sendiri, ada pun beberapa satu orang guide lokal yang akan memandu kita ke dalam dan juga saya sendiri untuk memandu perjalanan kita ke dalam gua. Teman-teman, di room pertama itu kita akan melihat beberapa bentuk apa ya, istilah fosil, fosil kura-kura, fosil ikan, dan juga ada gambar seperti, tapi gambar ini sosok perempuan, tapi masih belum dipastikan bahwa ini tuh perempuan siapa, tapi gambar ini adalah sosok perempuan, entah itu bidadari atau apa, kita belum bisa memastikan ya teman-teman. Nah, teman-teman juga perlu hati-hati dan perlu tahu nih, bahwa di batu cermin juga terkadang ada ular besar yang masuk dari lubang-lubang batu, yang dimana kita itu perlu hati-hati sekali, dan itu gunanya kita harus wajib dengan guide lokal di sana, karena hanya mereka yang tahu asal-usulnya di sana. Nah, teman-teman, kita back to first point di batu cermin. Kita sudahi penelusuran kita ke dalam batu, ke dalam gua batu cermin ini. Lalu kita back to mobil ya, teman-teman. Nah, karena kita menghabiskan waktu di batu cermin ini selama 2 jam, jadi kita langsung ke Bukit Silvia. Di Bukit Silvia ini kita akan menikmati sunset atau matahari terbenam dari puncak bukit. Baik teman-teman, inilah seperti yang digambar pemandangan di Bukit Silvia. Dan Bukit Silvia ini menghijau dari bulan Januari atau pada musim hujan. Selama musim hujan, maka pemandangannya seperti ini, menghijau. Tapi ketika musim kering, semuanya itu berwarna apa ya, gersang, kayak coklat. Tapi saya jamin teman-teman akan puas dengan pemandangan elok dari perbukitan Silvia ini. Nah, teman-teman bisa menghabiskan waktu untuk bersantai di sini tuh selama 1 jam. Dan baiklah teman-teman, untuk 1 harinya demikian, kita back to hotel ya setelah itu. Lalu di hari kedua, saya akan menjemput teman-teman di hotel di La Prima pada jam 9 pagi. Jam 8.30 lah gitu. Saya akan pick up teman-teman dan kita akan ke Guarangko. Nah, teman-teman, Guarangko ini salah satu destinasi wisata yang dimana di sini itu kita tidak langsung ke Guarangko, tapi juga kita akan ke Kampung Rangko dulu. Nah, dari Kampung Rangko kita akan menggunakan kapal milik warga di sana untuk langsung ke Guarangkonya. Nah, di Guarangko ini kita bisa berenang ya teman-teman, snorkeling, bersantai, relaxing gitu. Jadi teman-teman bisa menghabiskan waktu di sana itu sepuas-puasnya. Nah, teman-teman, setelah dari Rangko, kita itu ke kuliner Kampung Ujung. Kuliner seafood ya, teman-teman. Jadi, di Kampung Ujung ini,
ada beberapa jenis seafood dari berbagai jenis seafood yang bisa teman-teman nikmati di sini. Ya, ada yang dibakar, ada yang di santan atau apalah istilahnya, semuanya itu ada ya teman-teman. Semua jenis seafood di sana itu saya jamin itu rasanya wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa menikmati dan bisa memesan sesuai dengan menu yang diinginkan oleh teman-teman semua. Oke, dan juga ada beberapa makanan khas lokal di sana dengan racikan lokal orang Manggarai pada umumnya. Nah, teman-teman, setelah dari Kampung Ujung ini kita ke puncak Waringin. Di puncak Waringin ini kita akan melihat view Labuan Bajo atau beberapa pulau yang bisa dipantau dari puncak Waringin ini. Nah, kita juga akan menikmati sunset dari sini dengan melihat view laut yang 1000 kapal speedboat dan semua jenis kapal akan bisa teman-teman pantau dari atas bukit ya. Dan juga apa ya istilahnya permukiman warga Labuan Bajo itu akan bisa pantau teman-teman dari atas. Gitu. Seperti yang digambar ya, yang dilihat oleh teman-teman semua. Baik teman-teman, setelah dari puncak Waringin kita ke eksotik ya. Eksotik ini merupakan salah satu toko oleh-oleh ya terbesar di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo. Di sini teman-teman bisa memesan semua jenis apa ya oleh-oleh yang bisa teman-teman bawa sebagai oleh-oleh dari Labuan Bajo ke asal teman-teman semua. Mulai dari apa ya pernak-pernik, lalu hiasan rumah gitu, maksudnya hiasan dinding, lalu kain-kain dengan berbagai motif khas Flores, khas Manggarai pada umumnya. Teman-teman bisa membeli semuanya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman sebagai oleh-oleh dari bahwa teman-teman itu sudah pulang dari Labuan Bajo. Nah, untuk servis ataupun untuk pelayanan di sini teman-teman sangat excellent sekali, sangat luar biasa. Semua pelayan di sana itu sangat apa ya antusias dengan semua pengunjung yang berkunjung di sana. Keramah tamahan mereka itu sangat apa ya, sangat luar biasa terhadap tamu dan mereka juga bisa menjamin bahwa kita selama di sana akan nyaman. Nah, teman-teman, setelah dari eksotik kita back to hotel ya teman-teman. Nah, untuk trip kita untuk 2 hari 1 malam seputaran Manggarai Barat, Labuan Bajo itu saja ya teman-teman. Semoga di hari yang sudah kita jadwalkan kita bisa bertemu dengan secara langsung dan juga saya pastikan teman-teman akan menikmati semuanya itu sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan pada virtual kita hari ini. Teman-teman, I think that's all and thank you very much. Have a nice day. Bye-bye.